Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini. Shalom. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Shalom, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Adapun pertanyaan atas pembacaan firman Tuhan adalah, sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan, apakah yang sepatutnya kita perbuat di dalam hidup kita dengan kemerdekaan yang telah kita terima? Terima kasih, shalom. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan, renungan pada hari ini untuk kita mengingatkan kita bahwa supaya setiap orang percaya jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, umat yang dikasihinya. Kemerdekaan orang percaya, merdeka secara umum dipahami tidak ada yang menindas. Merdeka secara umum dipahami tidak ada lagi yang menguasai, tidak ada lagi yang menekan, bahkan tidak ada lagi yang mengendalikan hidup orang atau hidup kita. Banyak manusia merasa merdeka, tetapi saudaraku, banyak juga manusia tidak sadar ada kuasa yang membelenggu hidup mereka, yakni dosa dan keinginan daging. Sama seperti orang yang merasa sehat tetapi mempunyai banyak penyakit di dalam tubuhnya. Begitu pula dengan hal rohani, ada yang merasa merdeka dengan semua bentuk peribadahannya kepada Tuhan, tetapi tidak merdeka di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kemerdekaan yang dimaksud dalam Alkitab adalah kemerdekaan yang bebas dari dosa. Seperti yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 33 hingga 34 dikatakan, karena setiap orang yang sudah merdeka tetapi berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Saudara yang terkasih, Petrus dalam nats kita hari ini memberikan perintah supaya kita hidup sebagai orang merdeka, tetapi tidak menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan atau pembebasan dari dosa yang diberikan oleh Tuhan, kemerdekaan daripada Tuhan, dan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya,
Itulah yang diperintahkan oleh Petrus pada hari ini melalui nats renungan kita untuk setiap orang percaya, supaya kemerdekaan tidak dipakai sebagai selubung untuk berbuat kejahatan. Dan inilah gambaran tentang kemerdekaan yang sesungguhnya menurut 1 Petrus 2 ayat 16 ini. Saudaraku yang terkasih, sering kita salah mengartikan kemerdekaan itu untuk bebas berbuat sesuka hati kita dalam kehidupan kita ini. Dan kemerdekaan tersebut acap sekali kita salah gunakan untuk mencapai tujuan kita atau maksud kita. Maksud tertentu atau tujuan tertentu. Bahkan di sana ada rencana-rencana kejahatan yang sudah diaturkan karena kemerdekaan yang salah mengartikan. Banyak orang memakai kemerdekaan itu untuk menindas para bawahan. Banyak orang memakai kemerdekaan itu untuk demonstrasi terhadap pemerintah, berperilaku sebebas-bebasnya tanpa memikirkan sekitarnya dan apa dampak dari perbuatan yang telah kita buat karena kemerdekaan kita itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kita tidak lagi hidup dalam tuntunan hukum Taurat atau tuntutan hukum Taurat. Selama apa yang kita lakukan bukan kejahatan atau dosa, kita bebas melakukan apa saja asalkan apa yang kita lakukan itu tidak menjadi batu sandungan atau menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita ini atau bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Tetapi kita dimerdekakan. Berarti kita telah dibebaskan Allah dari perhambaan dosa melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam Yesus Kristus kemerdekaan itu diberikan kepada kita, tetapi tetap di dalam Yesus Kristus, sebab Yesus Kristuslah yang memberikan kemerdekaan itu. Biarlah kemerdekaan kita ini, tetapi kita tetap menjadi hamba daripada Kristus atau Tuhan Allah. Tetaplah menghambakan Allah, bukan lagi menjadi hamba daripada kejahatan atau dosa. Saudaraku yang terkasih, marilah kita memaknai kemerdekaan setiap orang percaya itu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kemerdekaan kita itu melalui perbuatan kita. Memaknai kemerdekaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.